Oke ya, kita bahas soal sebelumnya. Nah, untuk soal sebelumnya itu misalkan saja di sini ada 4x dikurang 5 lebih dari sama dengan 5x ditambah 8 per 2. Nah, coba lihat pertama kali yang harus kita lakukan adalah dilihat nih antara ruas kiri sama ruas kanan, ruas mana yang pengen kita hilangkan terlebih dahulu variabelnya. Cuma karena di sini ada bentuknya itu ada penyebut 2, maka kita harus menghilangkan dulu nih penyebut 2. Gimana cara menghilangkan penyebut 2? Nah, karena di sini adalah penyebut 2, berarti kan dia dibagi 2 ya. Menghilangkan yang dibagi 2 adalah dengan cara mengkalikannya dengan 2. Jadi nantinya kita buat gini ya. Kita buat dulu tandanya lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita buat 5x ditambah 8 per 2. Di sini kita juga buat 4x dikurang 5. Nah, buat kurung dulu ya, karena bentuknya mau dibagi atau mau dikali. Nah, kita pengen menghilangkan penyebut yang 2 ini, maka ini kita kalikan dengan 2. Sebelah kanan dikali 2, maka sebelah kiri juga kita kalikan dengan 2. Maka nantinya hasilnya pertama 2 sama 2 ketemu habis, sisanya tinggal 5x tambah 8. Nah, yang di sini bisa kita gunakan perkalian pelangi, di mana ntar 2 kali 4x adalah dapatnya 8x, 2 dikali min 5 dapatnya min 10. Nah, selanjutnya coba lihat. Di sini variabelnya antara ruas kiri sama ruas kanan ada 8x dan 5x. Nah, kita harus pilih salah satu nih, kira-kira variabel mana yang pengen kita hilangkan dari salah satu ruas. Misalkan kita pengen menghilangkan variabel yang ada di ruas kanan. Maka yang awalnya 5x tambah 8 kita bikin dulu. Nah, di sini kita bikin 8x dikurang 10. Di sini bikin 5x tambah 8. Kita pengen menghilangkan 5x, maka di sini kita kurang dengan 5x. Sebelah kanan dikurang 5x, sebelah kiri kita kurang dengan 5x. Maka 5x kurang 5x habis, sisanya tinggal 8. Jangan lupa tandanya lebih dari sama dengan. Di sini 8x dikurang 5. 8 dikurang 5 adalah 3x. Nah, jangan lupa min 10. Nah, kemudian di sini ada 3x dikurang 10 lebih dari sama dengan 8. Nah, sekarang gimana nih caranya nih? Di sini masih ada konstanta min 10, kan kita pengen mencari nilai x-nya saja. Jadi, pengen menghilangkan min 10 di sini, kita bikin lagi 3x min 10 lebih dari sama dengan 8. Yang awalnya di sini min 10, kita pengen hilangkan maka ditambah 10. Sebelah kiri ditambah 10, sebelah kanan ditambah 10. Maka nanti min 10 tambah 10 habis. Sisanya tinggal 3x lebih dari sama dengan 8 ditambah 10 adalah 18. Nah, di sini ada 3 kali x lebih dari 18. 3 dikali x, kita pengen menghilangkan 3-nya. Maka karena perkalian 3 kali x itu, cara menghilangkannya adalah dengan dibagi 3. Sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan dibagi 3. Maka nanti hasilnya 3 bagi 3 habis, 1 hasilnya ya. Sisanya tinggal x lebih dari sama dengan 18 bagi 3. 6, dan inilah hasilnya. Nah, sebelumnya kan udah pernah belajar ya tentang gimana caranya kalau misalkan kita pengen bikin itu penyelesaiannya dalam bentuk grafik. Kemarin udah pernah belajar namanya bikin bentuk grafik apa ya. Untuk yang persamaan linear satu variabel kita bikin dulu garis. Nah, kemudian kita buat angkanya. Karena di sini 6, kita bikin aja mulai dari sini ya. 0 1 2 3 4 5 6 min 1 min 2 min 3 4 5 6. Nah, min 6. Nah, lanjut. X lebih dari sama dengan 6. Artinya dia itu x-nya yang mintanya ke arah mana coba? Lebih dari sama dengan 6 apa aja? Bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, maka kita bisa bikin seperti ini ya. Untuk x ya, yang anggotanya bilangan real, maka nah di sini ada lebih dari sama dengan. Kemarin kita udah belajar kalau misalnya menggunakan sama dengan bulat hitam. Nah, ini kalau misalkan di sini sama dengan aja nih, nggak ada tanda lebih dari, udah begini aja jawabannya untuk grafik penyelesaiannya. Tapi di sini ada tanda lebih darinya, berarti kita mintanya ke arah kanan. Artinya apa coba? Nah, ke arah kanan ini artinya x-nya itu yang lebih dari 6. Bisa aja nih, karena x anggota bilangan real, maka bisa aja desimal ya, kayak misalkan 6,7, 6,8, 6,9, baru 7. Nah, setelah 7 ada 7,8, 7,9, baru
8. Nah, jadi gitu ya. Jadi anggota bilangan real itu pastinya adalah suatu anggota yang ada bilangan atau bisa dibentuk bilangan desimalnya. Sedangkan kalau misalkan dimintanya itu X-nya anggota bilangan bulat. Nah, kemarin udah belajar kan, namanya bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, tapi tidak ada tanda komanya. Misalkan untuk bilangan bulat positif itu kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Sedangkan untuk bilangan bulat negatif itu ada -1, -2, -3 sampai seterusnya. Nah, kalau misalkan pengen dibuat X anggota bilangan bulat, berarti grafik penyelesaiannya itu kita nggak bikin garis kayak gini, ya. Karena garis ini mewakilkan dia itu bisa 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,7 sampai 6,8, akhirat ke 7, 7,1. Nah, ini kan bilangan desimalnya kena nih karena X anggota bilangan real. Kalau bilangan bulat nggak boleh yang ada desimalnya. Jadi kita bikin di sini 0, di sini 6. Nah, karena mintanya apa? X lebih dari sama dengan 6. Berarti kita bikin bulat hitam karena ada sama dengannya ya. 6, 7, 8. Maka yang ini himpunan penyelesaiannya itu nggak ada koma, yaitu 6, 7, 8 untuk X anggota bilangan bulat. Tapi yang di sini X anggota bilangan real bisa aja nanti hasilnya ada yang desimal, ya. Nah, jadi bedakan antara yang X anggota bilangan real dengan X anggota bilangan bulat, ya. Selanjutnya adalah untuk yang 2/3 X ditambah setengah kurang dari 1/4 X ditambah 2/6. Beda dengan soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya itu adalah tandanya lebih dari sama dengan. Sekarang ini menggunakan kurang dari, nggak ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang lihat antara ruas kiri sama ruas kanan dua-duanya memiliki variabel. Sebelah kiri ada 2/3 X, sebelah kanan ada 1/4 X. Sekarang gimana nih, kita pengen pilih salah satunya, yang mana pengen kita hilangkan variabelnya. Apa mau di ruas kiri atau ruas kanan? Nah, di sini kita hilangkan yang ada di ruas kanan. Jadi nanti bentuknya yang awalnya kita bikin dulu nih. Awalnya adalah 2/3X ya, ditambah 1/2. Kemudian di sini ada 1/4X ditambah, ini kita bikin awalnya pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. 6 kali 2, 12. 12 tambah 1, 3. Jadi 13/6. Nah, kita pengen menghilangkan nih variabel yang sebelah kanan, yaitu 1/4X. Menghilangkan variabel 1/4X, maka kita kurang lagi dengan nilai 1/4X. Sebelah kiri dikurang 1/4X, sebelah kanan juga kita kurang dengan 1/4X. Nah, jadi nanti bentuknya pertama, ini sama ini habis karena udah kita hilangkan ya, sisanya tinggal 13/6. Lanjut. Nah, sekarang di sini nih 2/3X dikurang 1/4X. Ya, biar nggak bingung, 2/3X itu sama aja dengan 2X/3 dikurang, nah X kali 1 berarti X ya, X/4 ditambah 1/2. Nah, lanjut. Nah, di sini masih ada konstanta ya. Untuk menghilangkan konstanta di sini gimana coba? Yang awalnya setengah di sini kita ngilanginnya, jadi bentuknya kita bikin dulu 2X/3 dikurang X/4 ditambah setengah kurang dari 13/6. Nah, kita ngilangin dulu ya konstanta di sini biar nanti yang sebelah kiri semuanya dalam bentuk variabel. Jadi yang konstantanya udah nggak ada. Nah, setengah di sini berarti kalau misalnya kita pengen hilangkan, yaitu dengan cara dikurang lagi dengan nilai setengah. Sebelah kiri dikurang setengah, sebelah kanan juga kita kurang setengah. Maka ini sama ini habis ya. Sisanya tinggal 13/6 dikurang 1/2. Yang ini 2X/3 dikurang X/4. Nah, coba lihat di sini ya. Masing-masing memiliki variabel yang berbeda. Berarti coba kita samakan dulu. Masing-masing memiliki penyebut yang berbeda. Berarti coba kita samakan dulu penyebutnya. Yang pertama, di sini ada 3 sama 4.
biar sama penyebutnya berarti 12 ya. Berarti kalau misalnya kita bikin di sini ada 2x per 3 ya. Set dikurang x per 4 set lagi. Lanjut. Kemudian lagi di sini ada 13 per 6. Di sini 6 sama 2. Biar sama penyebutnya kita anggap nanti hasilnya 12 ya. Berarti kita bikin dulu di sini. Set lagi. Dikurang 1 per 2. Set lagi. Nah lanjut. Karena kita niatnya ini supaya hasilnya 12 gimana? Berarti ini kali 4. Bawahnya di atas dikali dengan 4 juga. Yang ini penyebutnya supaya 12 dikali berapa? Dikali 3. Di bawah kali 3, di atas kita buat 3 juga. Nah di sini ya 6 sama 2, biar gampangnya supaya penyebutnya sama, kita anggap nanti penyebutnya tujuan kita adalah 12. 6 sama 2, 6 supaya berapa jadi hasilnya 12? 6 dikali 2, 2 supaya berapa hasilnya 12? 2 dikali 6, nah ini jangan lupa. Di bawah 2, di atas 2, di bawah 6, di atas 6. Nah lanjut, jadi nanti hasilnya pertama. Nah 3 kali 4, 12, ini kita bikin dulu di sini ya. Set 12, 3 kali 4 12, 3 kali 4 kali 3 12. Penyebutnya sudah sama 12 karena tinggal kita kalikan nih. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2x dikali 4x yaitu dapatnya 8x. Nah, x dikali 3 dapatlah 3x. Lanjut di sini. Nah, 6 kali 2, 2 kali 6 sama-sama penyebutnya sudah 12. Jadi nanti 13 dikali 2 26. 1 dikali 6 6, jangan lupa min ya. Nah berarti kalau misalnya kita buat 8x dikurang 3x itu hasilnya adalah 5x per 12 kurang dari 26 dikurang 6 itu hasilnya adalah 20 per 12. Nah di sini ada penyebut 12, di sini juga ada penyebut 12. Kita ngilangin dulu nih penyebutnya dengan cara dikali 12 dikali 12. Nah ini habis dikali 12, ini juga habis dikali 12, maka sisanya tinggal 5x kurang dari 20. Nah coba lihat di sini ada 5 dikali x, menghilangkan 5 nya gimana? Kita bagi dengan 5, sebelah kiri dibagi 5, sebelah kanan dibagi 5, maka kita dapat 5 dibagi 5 habis, sisanya tinggal x kurang dari 20 dibagi 5 hasilnya 4, maka dapatlah x kurang dari 4. Jadi nanti kalau misalkan kita bikin nih x kurang dari 4 berarti bisa aja 3, 2, 1 atau 3,9, 3,8, 3,7. Nah gimana kalau misalkan kita pengen bikin grafik penyelesaiannya? Membuat grafik penyelesaiannya sama caranya seperti sebelumnya ya. Berarti kalau misalkan kita buat, nah ini untuk yang x anggota bilangan real. Berarti kalau misalnya kita bikin, nah anggota real berarti kita menggunakan garis ya. Nah 4 kita bikin dulu di sini. Misalkan di sini 4 lah ya. Tapi di sini nggak ada tanda sama dengan. Kalau nggak ada tanda sama dengan, ya hanya tanda kurang darinya aja. Ini bulatnya itu bulat putih, bukan bulat hitam penuh, melainkan bulat putih saja. Nah, kurang dari 4 berarti dia bergeser ke arah kiri. Nah, artinya apa ke arah kiri? Berarti yang kurang dari 4 bisa aja 3, 2, 1, 0 atau karena anggota bilangan real bisa aja di sini ada 3,9, 3,8, 3,7, 3,6, 3,5, 3,4 yang bilangan desimal ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih kalau misalkan kita pengen menyelesaikan suatu masalah yang bentuknya itu pertidaksamaan linear satu variabel. Dan ini biasanya dalam bentuk contoh soal cerita. Nah, seperti biasa kalau misalkan ada bentuk soal cerita, itu kita pasti mintanya pertama kita harus bikin model matematikanya terlebih dahulu. Sama dengan persamaan linear satu variabel kemarin. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu ada kata kuncinya ya padahal. Biasanya itu kata kuncinya itu setidaknya kayak paling banyak. Nah, kalau paling banyak pastinya model matematikanya itu tahu kan sendiri kalian yang namanya paling banyak itu paling banyak dia itu nggak boleh melebihi
Artinya kalau nggak boleh melebihi, setidaknya itu mintanya kurang dari. Paling banyak ya kan. Nah lanjut, paling sedikit. Oh berarti kalau misalkan paling sedikit 1 aja, berarti boleh lebih dari ya kan. Berarti ini pastinya bentuknya lebih dari. Nah lebih dari itu bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, terserah ya, tergantung dari bentuk soalnya. Nah coba kalau kurang dari sama aja ya, bisa aja bentuknya kurang dari juga. Nah dan juga ada juga nih kata kuncinya tidak lebih dari. Tidak lebih dari, berarti kalau tidak lebih dari artinya dia itu nggak boleh melebihi. Nah kalau nggak boleh melebihi artinya apa coba? Tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5 berarti setidaknya haruslah kurang dari, ya kan, karena nggak boleh lebih. Nah tidak lebih dari berarti setidaknya tidak, boleh juga menggunakan sama dengan, tergantung bentuk soalnya ya. Nah biar nggak bingung, coba kita langsung aja ke contoh soal. Nah contoh, sebuah kawat yang panjangnya tidak kurang dari 244 cm, tidak kurang dari berarti pasti dia panjang kawatnya itu melebihi dari 244 ya. Lanjut, jika kawat ingin dibentuk suatu balok dengan ukuran panjang X tambah 2 cm, lebarnya X kurang 1 cm, dan tingginya X cm, tentukan tinggi minimum kawat yang dibutuhkan balok. Nah coba lihat di sini ya. Kalau namanya balok itu kan bentuknya itu kayak gini ya. Kita bikin dulu gambarnya biar nggak bingung. Nah kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah sekarang tentukan tinggi minimum kawat. Berarti kalau misalnya kita buat tingginya di sini nih. Coba kalau misalnya dilihat ya, yang namanya balok itu ya, ini kita bikin dulu kerangkanya di sebelah sini. Yang namanya balok itu, pertama apa coba? Untuk panjangnya sebelah sini ya. Setidaknya panjangnya itu dia memiliki berapa rusuk? 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut. Lebarnya itu yang mana? Lebarnya di sini ya. Ada berapa rusuk? 1, 2, 3, 4. Tingginya ada berapa rusuk? Tingginya ini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti antara panjang, lebar, dan tinggi, seandainya kita pengen membentuk suatu balok nih ya, dengan menggunakan kawat ya, jadi setidaknya kita harus mengalihkan 4, atau karena di sini 4 ya rata-rata semuanya ya, mulai dari yang panjang 1, 2, 3, 4, lebar 1, 2, 3, 4, tinggi 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing ya itu sama aja kita kalikan dengan 4. Nah, dan di sini kita pengen membuat baloknya dengan cara menggunakan kawat. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin nih, ini semua adalah kawat-kawatnya nih. Setidaknya kalau misalnya kita bikin, pertama ada 4 panjang kawat, ya kan? Ada 4 panjang balok, ditambah 4 panjang 4 lebarnya si balok, ditambah lagi 4 tingginya si balok. Itu pasti menghasilkan setidaknya 244. Nah, kawat yang panjangnya tidak kurang, berarti boleh lebih ya. Karena boleh lebih, ini pastinya itu panjangnya itu kira sekitar 244, lebih dari 244. Lanjut. Nah, jadi nanti kalau ini semua dijumlahkan ya, mau panjangnya nih, lebarnya dijumlahkan, tingginya dijumlahkan, pasti hasilnya itu melebihi dari 244 cm. Karena 244-nya itu adalah kawat-kawat ini ya. Nah, sekarang yang diminta tentukan tinggi minimum kawat yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita buat itu berapa sih yang setidaknya itu kawat yang paling kecil untuk tingginya? Nah, lanjut ya. Pertama, panjangnya di sini tadi diminta adalah X tambah 2 cm. Jadi kita bikin dulu 4 dikali X tambah 2 ditambah lagi lebarnya berapa? Lebarnya itu adalah 4 dikali X dikurang 1 ditambah lagi tingginya berapa?
tingginya X. Tingginya berarti kita buat 4 dikali X, langsung aja 4X. Lebih dari sama dengan 244. Nah, lanjut. Jadi nanti kalau misalnya kita kali nih, wah ini udah kita bentuk perkalian pelangi ya. 4 dikali X langsung aja 4X. 4 kali 2 plus 8. Nah, ditambah 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 1, min 4. Ditambah 4X lebih dari sama dengan 244. Nah, lanjut. Berarti nanti kalau misalnya kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan dulu yang variabelnya ya. Misalkan yang suku sama ini 4X ditambah 4X tambah 4X menghasilkan 12X. Lanjut. 8 dikurang 4. Ada lagi nggak yang sukunya sama? Nggak ada. Konstantannya hanya 8 dan 4. Jadi 8 kurang 4 hasilnya plus 4. Nah, lebih dari sama dengan 244. Lanjut. Jadi nanti hasilnya, pertama, di sini ada konstantanya yaitu 4. Gimana cara menghilangkan 4? Jadi 12X ditambah 4 ini kita kurang dengan 4. Maka sebelah kanannya juga harus kita kurang dengan 4. 4 kurang 4 habis, sisanya tinggal 12X ya. Kurang lebih dari sama dengan 244 dikurang 4, 240. Nah, sekarang di situ ada 12X. Gimana menghilangkan 12-nya? Kita bagi di sini dengan 12. Sebelah kiri dibagi 12, sebelah kanan dibagi dengan 12. Maka 12 bagi 12X. Hasilnya ya, 12 bagi 12 1, sisa tinggal X. Lebih dari sama dengan 240 dibagi 12 adalah 20. Maka X lebih dari sama dengan 20. Nah, X lebih dari sama dengan 20 diminta apa coba? Minimum kawat yang dibutuhkan untuk tingginya. Nah, tingginya itu kan, tinggi balok itu dia mintanya X cm. Dan minimumnya, nah di sini X lebih dari 20. Berarti kan X lebih dari 20 itu bisa aja 20, 21, 22, 23, 24. Tapi di sini mintanya apa coba? Mintanya itu minimum di antara 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yang mana yang paling kecil? Yang pasti 20. Maka kita dapat tingginya itu yang dibutuhkan adalah tinggi minimumnya adalah 20 cm ya.